Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Median Sapaputungan. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video pengajaran tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT PT. Mata kuliah yang akan saya bawakan dalam video ini adalah mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang merupakan mata kuliah yang bersifat wajib. Mata kuliah ini akan membahas tentang keuangan negara sebagai sebuah konsep di dalam ilmu hukum yang meliputi landasan filosofi, pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, kemudian anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk di dalamnya adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan yang terakhir adalah tentang kerugian keuangan negara dan mekanisme atau prosedur penyelesaian kerugian keuangan negara. Mata kuliah ini bersifat wajib, terdiri dari 14 pertemuan ditambah dengan 1 ujian tengah semester dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Penugasan dalam mata kuliah ini adalah penugasan individu maupun penugasan kelompok. Penugasan individu dapat berupa analisis artikel yang ditulis oleh para ahli maupun artikel yang ditulis oleh saya sendiri yang telah dipublikasikan di jurnal bereputasi, termasuk juga analisis terhadap putusan-putusan yang terkait dengan perkembangan di bidang keuangan negara. Adapun penugasan kelompok berupa penyusunan makalah terhadap topik-topik tertentu di bidang keuangan negara yang mengalami kebaruan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi 4 hal. Pertama, hakikat, pengertian, dan ruang lingkup keuangan negara sebagai keuangan yang berada dalam ranah hukum publik. Dalam pokok bahasan yang pertama ini, materi yang akan disampaikan meliputi konsepsi keuangan negara yang berakar dari konsep tentang crown domain atau public domain yang kemudian berkembang menjadi keuangan publik. Kemudian landasan filosofi dari keuangan negara itu sendiri. Kemudian formulasi landasan filosofi keuangan negara ke dalam pengaturan baik di dalam konstitusi sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Materi yang kedua adalah terkait dengan fungsi, prinsip, atau aturan dan prosedur penyusunan anggaran negara. Dalam materi yang kedua ini, pembahasan akan meliputi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, baik hakikat dari anggaran dan pendapatan belanja negara itu sendiri, kemudian hak anggaran atau hak budgeting, sifat hukum undang-undang anggaran negara, sifat periodik yang melekat dalam undang-undang anggaran negara, termasuk sistem akuntansi dalam penyusunan anggaran negara, dan aturan fiskal di dalam prosedur penyusunan anggaran negara. Juga di dalamnya akan membahas tentang prosedur penyusunan anggaran negara di dalam keadaan normal dan prosedur penyusunan anggaran negara di dalam keadaan darurat. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang konsep dan kewenangan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di dalam materi yang ketiga ini, pembahasan akan berfokus kepada konsep tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara itu sendiri, kemudian kewenangan di dalam pengelolaan keuangan negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan yang terakhir adalah tentang mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Setelah pada pekan yang lalu kita sudah membuka perkuliahan, kita sudah membahas overview tentang materi apa saja yang akan kita bicarakan dalam satu semester ini. Kita sudah bicara tentang apa saja referensi yang kita gunakan di dalam perkuliahan ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu topik perkuliahan dalam Hukum Keuangan Negara, yaitu pengertian
dan ruang lingkup keuangan negara. Oke, nah saya ingin mengajak teman-teman pertama-tama melihat satu pandangan yang ditulis oleh seorang ahli hukum keuangan negara, ahli hukum konstitusi dan ahli hukum administrasi dari Oxford University. Ini dua penulis yang cukup terkenal, namanya A.W. Bradley dan Carey. Mereka bilang bahwa no government can exist without rising and spending money. Jadi kurang lebih dia mau bilang bahwa gak akan mungkin ada suatu negara dimanapun, gak akan mungkin ada suatu pemerintahan dimanapun yang bisa eksis, yang bisa bekerja, yang bisa melaksanakan programnya kalau tidak didukung oleh yang namanya instrumen adalah rising and spending money. Jadi dari sini kita tahu bahwa memahami dan mengerti apa itu keuangan negara dan apa fungsinya dalam perspektif hukum itu merupakan sebuah urusan. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, saya ingin tanya dulu, kira-kira apa yang ada di dalam kepala teman-teman semuanya ketika mendengar istilah keuangan negara? Saya dulu Pak. Ya, silakan. Negara mengatur keuangannya secara mandiri, jadi nggak dicampur oleh pihak swasta. Good. Yang lain? Menurut saya keuangan negara itu keuangan yang dikelola oleh negara itu sendiri. Good. Yang lain? Menurut saya keuangan negara itu keuangan yang disalurkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak. Ya. Good. Yang lain? Ada yang berpikir tentang utang mungkin? Kan sekarang lagi ramai tuh, negara kita sedang, bahkan negara terbesar di dunia seperti Amerika Serikat sedang kesulitan masalah utang kan? Sampai-sampai ditweet oleh Elon Musk di akun X miliknya bahwa kalau kita biarkan utang kita nggak dibatasi, maka mungkin suatu hari nanti hampir seluruh pendapatan di Amerika itu akan habis untuk bayar utang. Nah, kenapa ini menjadi problem dan patut untuk dibicarakan? Itulah kemudian dalam studi Fakultas Hukum kita mengenal ada yang namanya mata kuliah hukum keuangan negara. Oke? Nah, itulah sebabnya teman-teman, perkataan yang ditulis oleh A.W. Bradley dan K.D. Ewing ini mungkin 1 atau 2 abad yang lalu itu masih relevan sampai hari ini. Jadi nggak mungkin negara kita ini bisa bekerja, nggak mungkin negara kita ini bisa bikin program, nggak mungkin negara kita ini bisa bikin makan bergizi gratis misalnya, nggak mungkin negara kita ini bisa ngasih bantuan beasiswa kalau negara kita nggak punya uang. Untuk itu negara itu butuh uang, dan untuk bisa punya uang, uang itu harus diregulasi oleh hukum. Nah, itulah yang akan kita bicarakan dalam studi tentang keuangan negara. Pertama soal peristilahan. Sebelum kita memahami apa itu keuangan negara dan seluruhnya, kita perlu terlebih dahulu tahu apa itu keuangan negara. Menariknya adalah di dalam banyak literatur teman-teman, kita menemukan ada banyak istilah yang digunakan untuk merujuk pada satu pengertian yang sama. Misalnya, beberapa literatur menggunakan istilah keuangan publik atau public finance sebagai terminologi yang dijelaskan untuk menjelaskan apa itu keuangan negara. Buku yang cukup terkenal misalnya ditulis oleh David Hyman, judulnya Public Finance in Contemporary. Itu menggunakan istilah public finance yang pada prinsipnya sama, dia menjelaskan tentang keuangan negara. Kalau di Indonesia ada bukunya yang ditulis oleh Profesor Arifin Suyatmaja, judulnya Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik. Itu jadi buku rujukan utama studi hukum keuangan negara Indonesia. Itu juga sama, Prof. Arifin menggunakan istilah keuangan publik. Apa sih yang dijelaskan oleh David Hyman dan juga Prof. Arifin dalam buku tersebut? Yang pada prinsipnya mereka menjelaskan soal keuangan negara, tetapi mereka menggunakan terminologi keuangan publik. Itu terminologi yang pertama. Nah, ada juga teman-teman beberapa literatur yang secara spesifik menggunakan istilah state finance, atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah keuangan negara itu sendiri. Nah, misalnya literatur-literatur yang menggunakan istilah ini, misalnya dosen teman-teman yang senior yang mantan auditor BPK, Dr. Iza Burhanuddin menulis buku
Isinya kurang lebih sama dengan bukunya Prof. Arifin, bukunya David Hyman, tetapi dia menggunakan istilah keuangan negara, dia tidak menggunakan istilah keuangan publik. Tapi untuk maksud dan pengertian yang sama. Atau buku yang ditulis oleh Hadianto, seorang teknokrat yang sekarang merupakan eselon 1 di Kementerian Keuangan, ya. Itu juga menggunakan terminologi keuangan negara di dalam bukunya. Nah, terminologi yang ketiga yang juga kerap digunakan adalah state budget, atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah anggaran negara, ya. Secara formulatif itu yang kita sebut sebagai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, beberapa literatur itu juga menggunakan istilah ini, ada state budget atau anggaran negara. Misalnya buku yang ditulis oleh Thomas Paus dari yang menulis soal kumpulan tulisan tentang anggaran negara di Amerika, itu menggunakan istilah ini, state budgeting spesifik, ya. Di Indonesia beberapa literatur di level jurnal itu menggunakan istilah anggaran negara spesifik, atau misalnya bukunya Dr. Dian Budi Simatupang dari UI itu juga menggunakan istilah anggaran negara, ya. Padahal maksudnya sama sebenarnya. Pak Dian maksud sebagai anggaran negara, yang Prof. Arifin maksud sebagai keuangan publik, dan yang Hadianto maksud sebagai keuangan negara itu punya pengertian yang sama sebenarnya, ya. Cuma mereka menggunakan terminologi yang berbeda. Yang terakhir adalah anggaran pemerintah atau government budgeting. Biasanya ini digunakan di literatur non hukum. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya studi tentang keuangan negara itu sejak terminologinya saja sudah punya keragaman. Itulah sebabnya kemudian kita harus terbiasa untuk mengenal terminologi-terminologi ini sehingga tidak kaget kemudian dalam memahami apa itu keuangan negara dalam perspektif hukum. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita gunakan istilah yang paling umum, ya. Kan nanti bingung nih kalau misalnya kita, Pak, sebaiknya terus mata kuliah ini kita pakai terminologi apa? Kalau misalnya kadang-kadang saya menggunakan keuangan negara, kadang-kadang saya pakai anggaran negara, kadang-kadang saya pakai keuangan publik, nanti teman-teman bingung kan? Sebenarnya baku itu yang mana, kan? Nah, sekarang kita mulai dari akar istilahnya terlebih dahulu. Kita bedah terlebih dahulu akar istilahnya. Jadi, secara historis teman-teman, studi tentang keuangan negara yang paling awal itu menggunakan terminologi ini, keuangan publik, ya, atau public finance. Jadi, apa sih yang dimaksud sebagai public finance atau keuangan publik? Keuangan publik itu adalah keuangan yang berbeda dengan keuangan privat. Oke? Jadi ada dikotomis antara kepemilikan privat dan kepemilikan publik yang menyebabkan keuangan publik itu dibedakan dengan keuangan privat. Di dalam perkembangan terkini sebenarnya itu yang mendasari kenapa klasifikasi hukum itu juga membedakan antara hukum publik dan hukum privat. Sebagaimana yang teman-teman studi di Fakultas Hukum ini, kita membagi dua pembidana hukum, ada ketua bagian hukum publik, di dalamnya ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum privat yang spesifik belajar hukum perdata dan kawan-kawan, ya. Nah, ini akar asal muasal dari istilah keuangan negara yang sebenarnya dulu dikenal dengan istilah keuangan publik. Nah, kenapa muncul istilah keuangan publik, teman-teman? Sebenarnya secara historis istilah keuangan publik ini kalau kita singkat itu tidak lepas dari sejarah di Eropa yang membedakan antara apa yang disebut sebagai domain publik dan domain privat. Muncul pertanyaan, apa Pak yang disebut sebagai domain publik dan apa yang disebut sebagai domain privat? Sebenarnya, dikotomis antara domain publik dan domain privat itu tidak lepas dari pembagian yang terjadi di Eropa ketika masih era monarki. Di era monarki, pemisahan antara apa yang milik negara, mutatis kerajaan, dengan apa yang milik masyarakat yang bukan kerajaan, itu dibedakan antara domain publik dan domain privat. Jadi asal muasal kenapa ada domain publik dan domain privat itu adalah karena adanya perbedaan antara domain publik dan domain privat, atau secara spesifik adanya perbedaan antara crown domain atau domain mahkota
dan ada juga yang dimaksud sebagai crowd atau crowd property dengan private domain atau private property. Jadi di masa lalu negara itu memisahkan ini kepunyaan kerajaan dan ini bukan kepunyaan kerajaan. Nah, kepunyaan kerajaan itu teman-teman di dalam konsep modern itu memiliki beberapa ciri ya, yang kemudian diterjemahkan sebagai beberapa ahli kemudian menerjemahkannya sebagai hak menguasai negara. Tetapi pada prinsipnya domain publik inilah atau crown domain inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kenapa ada yang namanya kepemilikan publik dan ada yang namanya kepemilikan privat. Jadi ini asal usul adanya dikotomi situ. Pak izin bertanya, kenapa ada perbedaan pengertian keuangan negara menurut teori dan menurut undang-undang tentang keuangan negara? Implikasi dari perbedaan domain publik terhadap pengertian keuangan negara adalah keuangan negara itu dibedakan secara diametral dengan keuangan privat. Jadi uang saya sebagai entitas privat, uangnya Salman sebagai entitas privat, ya, uangnya teman-teman sebagai entitas privat, itu dibedakan dengan uangnya negara sebagai entitas publik. Ya. Jadi asal usul dari adanya perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan selain keuangan negara karena ada dikotomis antara keuangan publik dan keuangan privat. Di era modern, keuangan publik itu diterjemahkan sebagai keuangan negara, sedangkan keuangan privat diterjemahkan sebagai keuangan private. Keuangan saya, keuangan Anda, semua uang selain kepunyaan negara. Oke? Nah, itu yang mendasari. Nah, beberapa teori menjelaskan tentang perbedaan ini. Kita tahu ada namanya teori badan hukum, ada namanya teori transformasi status hukum, dan ada teori yang namanya lingkungan kuasa dan karakter hukum. Nah, ini teori-teori teman-teman yang kemudian menjelaskan itu. Sekarang kita coba lihat dari dalam perspektif teori badan hukum. Nah, kembali lagi di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya keuangan negara itu nenek moyangnya itu apa? Keuangan publik, ya, atau konsep tentang domain publik. Nah, secara teori kenapa ada perbedaan itu historisnya ya, tetapi secara teori kenapa ada perbedaan antara uang publik dengan uang privat atau uang negara dengan bukan uang negara? Karena teori-teori yang mendasar, misalnya teman-teman tadi sudah saya sebutkan dengan teori badan hukum, itu memang secara spesifik membedakan antara teori keuangan badan atau kepemilikan badan dengan kepemilikan selain badan. Jadi teori badan hukum ini atau teori Reverson ini adalah teori yang menjelaskan tentang eksistensi sebuah subjek hukum baru selain manusia yang didasarkan kepada kepunyaan dia terhadap sejumlah uang tertentu atau terhadap sejumlah harta tertentu. Misalnya, saya kasih contoh, saya sebagai entitas privat ada uang 50 juta, oke? Wakfa sebagai entitas privat ada uang 50 juta. Saya dan Wakfa sepakat untuk mendirikan perusahaan, oke? Mendirikan perusahaan Makmur Jaya. Ya, akhirnya saya punya uang 50 juta, Wakfa punya uang 50 juta, saya dengan Wakfa join 50 juta jadi 100 juta. Dengan uang 100 juta ini kita membentuk badan usaha baru. Badan usaha ini kemudian kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sehingga dia statusnya sebagai badan hukum itu menjadi sah. Atau secara teori dia disebut sebagai subjek hukum baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah uang 50 juta saya tadi dan uang 50 juta Wakfa tadi itu merupakan uang kami atau bukan uang kami? Menurut teori badan hukum, uang kita tadi itu sudah bukan merupakan uang kita, tetapi sudah merupakan uang subjek hukum baru namanya Makmur Jaya. Jadi Makmur Jaya itu dianggap sebagai subjek hukum juga sama dengan kita. Dia kenapa bisa eksis sebagai subjek hukum? Karena dia punya uang sendiri. Uangnya dari mana? Uangnya dari kita sebenarnya. Gitu. Dari subjek hukum yang lain. Nah, konstruksi yang sama juga bisa kita gunakan dalam menjelaskan atau konstruksi teori ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan keuangan negara. Jadi apa itu keuangan negara? Keuangan negara itu adalah uang yang dikuasai atau dimiliki oleh negara karena eksistensinya sebagai subjek hukum. Itulah sebabnya keuangan negara itu harus dipisahkan dengan keuangan yang lain. Apakah itu kita sebagai subjek hukum, termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan.
Akibatnya adalah teman-teman, dalam konteks yang demikian itu, maka keuangan negara sebagai konsep dari keuangan publik berdasarkan teori ini itu memiliki pengertian yang terbatas. Teori badan hukum, teman-teman, negara itu diletakkan sebagai subjek hukum. Artinya dia merupakan prime person yang kemudian berbeda dengan subjek hukum yang lain. Jadi by law, kita sebagai subjek hukum itu memiliki status yang sama dengan negara, karena negara juga dianggap sebagai subjek hukum. Di masa yang lalu, di masa klasik, subjek hukum itu hanya ada satu entitas, namanya person. Person itu namanya siapa? Person itu manusia. Saya, Anda, itu subjek hukum. Tapi dalam perkembangan kemudian, hukum kemudian menciptakan subjek yang baru selain person, namanya person. Person itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai badan hukum. Nah, negara itu juga sebenarnya merupakan person, merupakan badan hukum. Kenapa dia bisa eksis? Karena dia memiliki kekayaan atau keuangan yang terpisah dengan keuangan subjek hukum yang lain. Oke. Jadi dalam konteks teori badan hukum, keberadaan keuangan yang terpisah dengan subjek hukum yang lain itu mengakibatkan negara eksis sebagai subjek. Itu teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua adalah terkait dengan klasifikasi nilai hukum atau reh positif. Hal ini membedakan kedudukan negara sebagai badan hukum dalam hukum publik dan badan hukum privat yang mengakibatkan negara memiliki keuangan yang pengaturannya tunduk kepada hukum publik. Jadi secara teori teman-teman, berdasarkan teori badan hukum, negara itu pada prinsipnya diklasifikasikan sebagai badan hukum publik. Sebagai badan hukum publik, maka ketika dia memiliki keuangan, keuangannya itu juga tunduk kepada hukum publik karena status dia sebagai subjek hukum publik. Itulah sebabnya keuangan negara sebagai badan hukum publik itu berbeda. Nah, kombinasi dari teori badan hukum dan teori wilayah hukum itu mengakibatkan pengertian keuangan negara itu menjadi spesifik atau terbatas. Ya. Keuangan negara itu apa? Kalau kita lihat berdasarkan dua teori ini, itu menjadi terbatas sebagai anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Jadi teman-teman semuanya, baik teori, ya, apakah kita tinjau dari teori badan hukum, apakah kita tinjau dari teori lingkungan kuasa hukum, apakah kita tinjau dari teori pemisahan harta kekayaan, yang namanya negara, yang namanya keuangan negara itu adalah APBN atau anggaran negara. Jadi dari sini jelas bahwa tinjauan teoritik tentang keuangan negara itu memiliki pengertian yang terbatas, ya, yaitu sebatas anggaran negara. Nah, ini tuh punya garis historis yang panjang ya, kenapa kemudian terbatas seperti ini, sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi bermula dari adanya pembedaan antara domain publik dengan domain privat di dalam tradisi monarki di Eropa yang bersumber dari pembedaan antara crown domain dengan private domain, kemudian mengakibatkan adanya public domain dengan private domain. Di dalam perkembangan modern, pembedaan ini kemudian carry over ke dalam sistem modern karena ada juga pembagian antara hukum publik dan hukum privat, mengakibatkan yang dipahami sebagai keuangan negara itu adalah APBN. Itulah sebabnya kalau kita mundur tadi di pertemuan awal, beberapa ahli atau beberapa akademisi itu menggunakan istilah keuangan publik untuk menamai apa itu keuangan negara. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh kerangka pikir ini sebenarnya. Ada juga beberapa ahli yang menggunakan istilah keuangan negara secara direct. Atau ada juga beberapa ahli yang kemudian menggunakan istilah anggaran negara. Anggaran negara itu apa sih? Anggaran negara itu APBN, tidak lain, tidak bukan. Dan kita akan ketemu dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.